warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Gaddafi, program studi akuntansi perpajakan. Di sini saya sebagai moderator mata kuliah akuntansi pertanian. Di sini Gaddafi tidak hanya sendiri, tapi kami berkelompok. Itu kami dari kelompok 4 dengan nama Ahmad Gaddafi 2255082, Audi Siti Nurhaliza 227558085, dan Ceria Dara Cindy 227558087, dan Citra Dewi Maharani 227558088, dan Dia Sevalina 227558089, dan Wiyanto Anugrah 227555092. Oke, untuk materi pertama akan dijelaskan oleh rekan saya. Dari kelompok 4 kelas 4C akuntansi perpajakan akan mempresentasikan untuk materi yang pertama, yaitu dalam bidang apakah perusahaan tersebut bergerak. Untuk perusahaan yang pertama yaitu PT Sampurna Agro Tbk, merupakan perusahaan yang bergerak di bidang agrikultur yang merupakan perusahaan lokal yang berada di Indonesia. Lalu selanjutnya yaitu analisislah ciri khusus yang tampak dalam laporan keuangan perusahaan pertanian, tampak di laporan apa dan bagaimanakah penempatannya di laporan keuangan. Di dalam laporan keuangan tersebut berada di dalam laporan posisi keuangan kelompok aset lancar, ada perbedaan yaitu aset biologis lancar, dan di kelompok aset tidak lancar terdapat tanaman perkebunan menghasilkan, tanaman perkebunan belum menghasilkan, dan perkebunan plasma. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, saya Wiyanto Anugrah ingin melanjutkan presentasi dari kelompok kami, yaitu kebijakan akuntansi. Kebijakan akuntansi terhadap aktivitas keuangan yang merupakan ciri khas khusus sebagai perusahaan pertanian terdapat PSAK 69 mengenai agrikultur penyesuaian tahunan. PSAK 69 mengklarifikasi pengakuan dan pengukuran yang sebelumnya mensyaratkan entitas tidak memperhitungkan arus kas untuk pembiayaan aset. Perpajakan atau penumbuhan kembali aset biologis setelah panen menjadi entitas untuk tidak memperhitungkan arus kas untuk pembiayaan aset atau penumbuhan kembali aset biologis setelah panen. Kemudian perkebunan plasma, piutang plasma disajikan dalam laporan posisi keuangan. Konsolidasian terdiri atas akumulasi biaya-biaya pengembangan yang untuk sementara ditalangi oleh perusahaan inti kepada KUD atau petani plasma. Piutang plasma juga termasuk pinjaman talangan kredit untuk menutup bunga dan cicilan pinjaman. Piutang plasma diklarifikasikan sebagai aset keuangan pada biaya perolehan diamortisasi sesuai dengan PSAK 71. Kemudian kebijakan akuntansi PSAK 16 itu mengenai tentang aset tetap. Hasil sebelum penggunaan yang diintensikan amandemen ini tidak memperbolehkan entitas untuk mengurangi suatu hasil penjualan item yang diproduksi saat membawa aset tersebut ke lokasi dan kondisi yang diperlukan supaya aset dapat beroperasi sesuai dengan intensi manajemen dari biaya perolehan suatu aset tetap. Sebaliknya, entitas mengakui hasil dari penjualan item tersebut dan biaya untuk memproduksi item tersebut dalam laporan laba rugi. Berikut merupakan kebijakan akuntansi yang terdapat pada perusahaan PT Sampurna Tbk. Terima kasih. Kemudian akan dilanjutkan oleh rekan saya. Pengungkapan rincian saldo itu ada tanaman perkebunan, yaitu ada tanaman perkebunan menghasilkan sebesar 2.922.615 dan tanaman perkebunan belum menghasilkan sebesar Rp2.706.164 yang terdapat pada laporan posisi keuangan di PT Sampurna. Lalu ada satu akun lagi yang bernama saldo perkebunan plasma sebesar Rp358.166. Selanjutnya, PT Bentol International Investama Tbk merupakan perusahaan yang mulai beroperasi secara komersial pada tahun 1989 dan pada saat itu bergerak dalam bidang industri rotan. Pada tahun 2000, perusahaan mengubah namanya menjadi PT Bentol International Investama Tbk. Dan saat ini, ruang lingkup kegiatan perusahaan seperti yang tertuang dalam anggaran dasarnya adalah perdagangan umum, industri, dan jasa.
kecuali jasa di bidang hukum dan pajak. Maka perusahaan ini bukan termasuk di bidang pertanian. Kebijakan akuntansi perusahaan tersebut merupakan perusahaan perdagangan umum yang diatur dalam SAK 14 tentang persediaan. Jika Anda seorang investor, maka perusahaan apa yang akan dipilih? Nah, kelompok kami menyimpulkan jika di antara kedua perusahaan tersebut, maka jika kami menginginkan untuk menginvestasikan ke perusahaan, kami memilih perusahaan PT Sampurna Agro Tbk. Karena dilihat dari laporan keuangannya, laba yang dihasilkan oleh PT Sampurna Agro itu sebesar Rp1.039.443 dibandingkan dengan PT Bantul International Investama Tbk, yaitu sebesar Rp952.787. Maka kami berkesimpulan jika kami menginginkan untuk berinvestasi, maka kelompok kami memilih perusahaan PT Sampurna Agro Tbk. Oke, baik. Terima kasih kepada rekan-rekan saya dan kelompok saya yang berempat. Dan sini saya tutup akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dan terima kasih.